warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nila Sibila Wuludin, saya dari kelas 7C. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal usaha saya yang bergerak dalam bidang makanan, yaitu rendang jamur. Hari ini saya akan mempresentasikan 4 topik pembahasan, yaitu pertama mengenai pendahuluan, kegiatan usaha, perencanaan keuangan, dan kesimpulan. Pertama yaitu mengenai pendahuluan. Di pendahuluan ini saya akan bahas 4 topik, yaitu latar belakang, tujuan pembuatan proposal, jenis usaha, dan manfaat proposal. Pertama mengenai latar belakang. Latar belakang terciptanya usaha ini dimulai di zaman persaingan saat ini. Para wirausahaan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh banyak konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner memang sangat banyak menarik daya konsumen untuk membeli. Maka dari itu saya menciptakan suatu kreasi, yaitu berbentuk jamur yang diolah menjadi rendang. Karena yang kita ketahui bahwa rendang salah satu makanan favorit banyak orang. Lalu juga target pasar kami memang ditargetkan untuk ibu-ibu yang bekerja ataupun orang yang sedang merantau yang bekerja di luar pulau, agar masih bisa menikmati cita rasa makanan Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa terkadang sulit sekali ibu-ibu memilih makanan yang gampang diolah ketika mereka sedang sibuk bekerja. Namun tidak hanya ibu-ibu saja, tidak jarang kita ketahui bahwa mahasiswa yang merantau yang biasanya kos juga bingung untuk memilih makanan yang bervariasi. Salah satunya saya menciptakan rendang jamur ini sebagai salah satu solusi ketika mereka kebingungan untuk makan apa yang berbeda dari sebelumnya. Maka dari itu, rendang jamur ini bisa menjadi referensi makanan terbaru jika mereka bosan makanan yang mereka konsumsi hanya itu saja. Rendang jamur ini memiliki rasa yang sama seperti rendang biasanya, tapi yang berbeda hanya dari tekstur. Yang biasanya mereka mencicipi daging, namun ini mereka akan merasakan cita rasa yang berbeda, yaitu dalam berbentuk jamur. Maka dari itu saya membuat proposal pendirian usaha mengenai rendang jamur. Yang kedua mengenai tujuan proposal yang saya buat. Saya memiliki 2 tujuan dalam pembuatan proposal ini, yaitu pertama, untuk melatih diri agar menjadi wirausahawan yang baik, dan yang kedua adalah menawarkan usaha yang saya buat kepada investor agar mereka minat berinvestasi dalam usaha saya. Yang ketiga mengenai jenis usaha yang saya dirikan. Jenis usaha ini yaitu dalam bentuk makanan, dalam bidang makanan yang bisa diminati oleh banyak orang, terutama orang-orang yang vegan. Dan selanjutnya mengenai manfaat proposal yang saya buat, yaitu dapat 2 manfaat. Pertama, dapat membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain ataupun investor. Yang kedua adalah manfaat pembuatan proposal saya ini membantu untuk membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Dan selanjutnya yang kedua mengenai kegiatan usaha. Di kegiatan usaha ini saya akan menjelaskan beberapa poin, lebih tepatnya 5 poin, yaitu mengenai sasaran dan target pasar, potensi bisnis, metode pemasaran, target konsumen, dan target pemilihan lokasi. Pertama mengenai sasaran dan target pasar, bisa kita lihat di sini ada kategori ibu rumah tangga dan orang bekerja dan ataupun merantau, bisa dikategorikan mahasiswa. Dan terdapat umur yang saya presentasikan bahwa umur 19 tahun ke atas 60% dan umur 36 tahun ke atas 40%. Saya mempresentasikan umur 19 tahun ke atas dikarenakan lebih tinggi, juga tingkat produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan umur 36 tahun ke atas. Dan yang kedua mengenai potensi bisnis. Potensi bisnis dalam usaha ini saya merasa akan dikenal oleh banyak orang dan diminati oleh banyak orang. Karena yang kita tahu bahwa adanya rendang jamur ini cukup jarang di sekitar, dan semua kalangan bisa bisa mencicipi rendang jamur ini. Lalu juga pengiriman makanan ini sangat terjamin karena kami tidak
memakai bahan lain selain bahan rempah-rempah yang memang kuat selama 7 hari di perjalanan. Dan selanjutnya, metode pemasaran yang akan saya gunakan di dalam bidang usaha yang saya dirikan ini, saya memang lebih tertarik menggunakan sosial media dalam pemasaran usaha saya, karena yang seperti kita ketahui bahwa pengguna media sosial zaman sekarang memang cukup pesat. Maka dari itu saya memilih sosial media. Terdapat 3 sosial media yang saya pilih, yaitu ada TikTok, Instagram, dan Facebook. Untuk TikTok sendiri saya bisa mempromosikan dagangan saya melalui influencer yang memang sudah terkenal, yang memang sudah memiliki followers banyak dan memiliki impact yang positif untuk usaha saya. Dan melalui Instagram begitupun juga, dan untuk melalui Facebook saya dapat mengiklankan dagangan saya di halaman Facebook. Dan selanjutnya mengenai target konsumen, sama seperti sebelumnya, target konsumen pada usaha saya ini adalah ibu-ibu yang bekerja yang memiliki keluarga, mahasiswa yang merantau ataupun orang yang sudah bekerja, yang tinggal sendiri dan memiliki rentang umur 19 sampai 35 tahun. Dan kemungkinan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya mengenai target pemilihan lokasi, untuk saat ini usaha yang saya dirikan, kami hanya berfokus untuk produksi di rumah sendiri dan juga berjualan di rumah sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan kami akan membuka rumah makan sendiri dan membuka beberapa cabang untuk rumah makan dan jamu ini. Dan yang ketiga mengenai perencanaan keuangan. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu mengenai modal usaha, biaya tetap, analisis terhadap risiko, dan antisipasi terhadap risiko. Berikut adalah modal usaha yang akan saya keluarkan sebesar 1.693.000. Dan ini adalah biaya tetap yang akan saya keluarkan dan ditotalkan sebesar 1.693.000. Berikut rinciannya yang akan saya keluarkan, yaitu plastik untuk packaging untuk rendang jamu ini, dan juga bahan pokok lainnya seperti ada jamur, minyak, dan perlengkapan masak. Dan yang ketiga mengenai analisa terhadap resiko. Berdasarkan analisis saya, resiko usaha yang mungkin akan terjadi dan akan saya hadapi, yaitu bersaing dengan usaha-usaha lainnya yang lebih bervariasi dalam bidang makanan. Namun tidak hanya itu, resiko yang mungkin akan usaha saya hadapi juga permintaan yang berubah, seperti dalam perubahan mode, selera, dan daya beli, dan perubahan konjungtur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Dan terakhir mengenai antisipasi terhadap risiko usaha. Antisipasi terhadap risiko usaha antara lain adalah menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen, lalu juga menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen, memberikan kepercayaan kepada konsumen. Hal ini kami lakukan agar salah satunya dalam menetapkan kebutuhan dan tingkat permintaan waktu sekarang. Sewaktu-waktu ketika permintaan usaha saya menurun, saya dapat menutupi kerugian yang saya alami ketika resiko itu datang ke usaha saya. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan, berdasarkan pengamatan saya, usaha rendang jamur ini mampu bersaing dengan makanan yang lainnya, bahkan bisa menjadi usaha yang menjanjikan sesuai dengan modal yang kita keluarkan di awal, hanya 1.693.000, dan saya memperkirakan untuk menjual makanan ini 35.000 seporsi. Lalu juga rendang jamur ini tahan lama dalam suhu ruang, bisa dimakan dalam kurun waktu 1 minggu, dan bisa diantar ke luar kota. Meskipun saya tahu risiko dalam usaha itu memang selalu ada, tetapi saya sendiri sudah mengantisipasi untuk mengurangi risiko itu terjadi dalam usaha saya. Baik, selesai sudah presentasi proposal usaha saya yang sudah saya jelaskan mengenai bidang makanan yaitu rendang jamur. Saya harap proposal saya ini dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.